Salam jumpa bersama saya Pendeta Andi Kristianto yang mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ayat 5 dan ayat 6. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya mengajak kita untuk merenungkan tema untuk kita yang merasa kalah dan tertinggal. Saudara terkasih, ada sebuah adegan dalam film berjudul Pursuit of Happiness, yaitu adegan di stasiun kereta bawah tanah. Si ayah membawa anaknya yang masih kecil memasuki sebuah stasiun kereta bawah tanah. Mereka membawa beberapa tas besar berisi pakaian. Saat itu mereka baru saja kehilangan tempat tinggalnya karena si ayah tidak memiliki uang untuk membayar sewa kamar bagi mereka. Nah, di stasiun itu si anak tampak merasa sangat jengkel hatinya. Ia sepertinya marah kepada ayahnya. Karena sampai kereta terakhir lewat, namun mereka tetap ada di ruang tunggu subway itu. Tidak satupun kereta yang mereka naiki. Ternyata memang bukan untuk naik kereta kenapa si ayah mengajak anaknya ke stasiun bawah tanah. Tetapi toilet stasiun, disitulah yang akan ditujunya. Tampaknya si ayah sudah merencanakan bahwa mereka akan bermalam di tempat itu. Dan si ayah hanya perlu berpikir kreatif mencari cara untuk menghibur hati anaknya dan kemudian membawa si anak masuk ke dalam toilet dengan sukarela. Sang ayah menemukan ide yang mengajak anaknya bermain mesin waktu. Seketika tombol waktu ditekan, lalu mereka sudah dibawa ke sebuah zaman purbakala di mana hewan-hewan besar hidup. Si anak menjadi sangat antusias dengan permainan imajinasi itu. Mereka berjuang untuk mencari tempat perlindungan yang aman dari hewan buas yang disebut T-Rex. Momen itulah yang dipakai si ayah untuk membawa anaknya masuk ke dalam toilet yang diimajinasikan sebagai gua yang aman untuk mereka berlindung. Lalu si ayah di situ menggelar kertas dan tisu toilet yang ada menjadi alas mereka tidur. Dan si anak terlihat tertidur lelap dalam dekapan sang ayah. Anak itu terlihat sangat pulas walau dia tidur di tempat seadanya dan tidak perlu khawatir lagi walau hewan buas T-Rex mengancamnya di luar. Mengapa si anak bisa merasa damai? Ya, benar. Sebab ada ayahnya yang memeluk dia dengan hangat, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saudara terkasih, adegan singkat itu sesungguhnya juga dapat menjadi gambaran kehidupan beriman kita kepada Allah. Kitalah si anak kecil itu. Kita kerap tidak mampu menyelami maksud dan pikiran Tuhan sebagai Bapa kita. Kita menggerutu sampai kereta terakhir lewat, namun kita masih tetap tertinggal. Kita tertinggal gerbong yang melaju cepat. Barangkali kita pernah merasa hidup kita berhenti, tidak bergerak, ikut bersama-sama orang lain yang melaju dengan cepat. Mengalami kemajuan yang membawa mereka berhasil dalam hidupnya. Sudah terkasih, barangkali kita juga pernah merasa sebagai orang-orang yang tercecer dari kecepatan laju orang lain, yang melesat karirnya, melesat bisnisnya, melesat kemakmurannya. Barangkali kita pernah merasa tidak tahu kemana kita harus pergi dan tidak tahu bagaimana caranya untuk bergerak maju. Apalagi pandemi ini ikut menghantam kita dan menekan dengan kuat. Kita kehilangan daya untuk membayar sewa kamar kita, kehilangan daya untuk menggaji pekerja kita, kehilangan daya untuk membayar segala tagihan, tanggung jawab kita, kehilangan daya untuk bersuka cita di dalam hidup kita. Semua itu kadang membuat hati kita menjadi gundah gulana. Saudara, begitulah juga pengalaman sang pemazmur yang menggambarkan dirinya dalam kebimbangan dan kebingungan. Ia bertanya, bagaimana aku akan berjalan maju dalam kepadatan manusia?
Walau demikian, pemazmur tidak tinggal diam dalam perasaan kalah dan diri telah tertinggal. Dia berseru, inilah yang hendak ku ingat. Begitulah tekadnya yang dia ungkapkan di hadapan Allahnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, benar, kita pun tidak terus percaya dan yakin seperti sang pemazmur ini, bahwa kita akan terus bersyukur atas hidup kita dan hanya berharap kepada Allah kita, sebab Dia yang mampu menolong kita. Terlebih kita yakin bahwa Bapa kita memiliki rencana yang baik buat kita, walau kita tidak dapat melihatnya sekarang. Tapi yang kita tahu, Dia sedang mendekap kita dengan erat, dan itu yang akan membuat kita lega. Karena dekapan kasih-Nya akan memulihkan kembali kekuatan kita, memulihkan kembali semangat kita, supaya di hari berikutnya kita dapat benar-benar siap untuk mengejar kereta kita, mengejar ketertinggalan kita. Gerbong yang Tuhan sediakan yang akan membawa kita melaju dan mengalami kemajuan-kemajuan lagi bagi hidup kita. Mari kita mau bersiap melaju dipimpin oleh kehendak dan rencangannya bagi hidup kita. Pasca pandemi ini, kita yakin kita akan bisa memulihkan semuanya, mengejar semuanya. Karena kita akan melaju bersama dengan Tuhan yang terus hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur boleh belajar bersama sang pemazmur yang mengajarkan kepada kami agar selalu tetap dapat bersyukur dan hanya berharap kepada Engkau. Agar jiwa kami boleh lepas dari tekanan, ketakutan, dan kekhawatiran akan hidup ini dan segala tantangannya. Terima kasih sebab Engkau selalu menyediakan ruang bagi kami untuk tenggelam di dalam pelukan-Mu. Dekapan yang akan meneguhkan kami supaya kami menjadi kuat, supaya kami disiapkan untuk kami melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan di dalam rancangan-Mu ini. Biarlah pasca pandemi ini berlalu, kami boleh melaju dan menikmati kembali segala kebaikan-kebaikan bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin.